Hari ini harus tanam apa, komoditas apa yang ditanam itu kita atur semuanya. Karena Tom sendiri itu suplai ke supermarket harian, jadi nggak bisa sekali tanam sekali panen, nggak bisa, jadi harus berurutan gitu. Jadi tiap hari kita harus ada panen. Nah itu nanti sudah ada aturannya, dan ketika petani panen di situ sudah ada bahannya, panen sayuran, kemudian dibawa ke sini karena kontrak kita dengan petani itu kita menerima sayuran di sini, tidak mengambil di petaninya. Kemudian dari petani yang bawa sayuran ke sini, di sini ada tempat penerimaannya masih di luar karena kita nggak tahu petaninya dari mana, nanti takutnya ada kontaminasi ke dalam. Kemudian setelah diterima, nanti dicek lagi itu sesuai nggak dengan kriteria kita. Itu juga sudah ada di perjanjian dengan petaninya. Jadi kita sendiri mencoba untuk mengajak petani itu berpikiran maju, nggak cuma petani petani asal tanam, asal panen, asal dia enggak, tapi semuanya coba kita atur biar mempunyai pemikiran yang maju ke arah bisnisnya. Jadi standar sayuran yang kita terima pun itu sudah ada ketentuannya. Nah, misalnya nanti ada yang tidak sesuai dengan ketentuan kita, di situ ada pensortiran. Jadi di sini masih kita sortir lagi mana yang layak kita terima, mana yang harus kita kembalikan. Kemudian yang tidak layak kita terima akan kita kembalikan ke mitra karena sudah ada perjanjian awal juga. Kemudian yang kita terima nanti akan kita timbang dan kita buatkan nota. Kenapa kita buatkan nota? Karena pembayaran kita tidak langsung. Jadi pembayaran kita itu 2 minggu sekali. Itu kita mengajak petani juga gimana caranya memanfaatkan uang dari hasil pertanian. Dulu itu kita coba 1 minggu sekali, tapi ternyata setelah pembayaran 1 minggu sekali itu uangnya habis gitu. Jadi uangnya begitu pulang dari sini mampir warung selesai, sampai rumah udah nggak bawa uang lagi. Nah itu kita coba 2 minggu sekali, dan ternyata itu sangat bermanfaat buat petani. Yang dari kerjasama kita dengan kelompok tani Magelang aja, karena di sana banyak petaninya juga, ada 25 petani 8 hektar di sana. Itu per 2 minggu itu kisaran 70 sampai 80 juta mereka terimanya. Jadi sangat membantu, kan bisa nabung lah paling kira. Kemudian setelah kita buatkan nota, nanti sayuran akan kita bagi dua, ada 2 tempat, di sini dan di sebelah sana. Ini untuk khusus daun, yang di sana itu untuk sayuran buah seperti tomat, labu, dan lain-lain. Kemudian umbi, ada wortel, ada beet, dan sayuran bunga kayak brokoli, kembang kol, dan sejenisnya. Itu nanti kita pisahkan di sana. Nah, setelah kita pisahkan, nanti ada perempesan. Jadi nanti di dalam nanti kalau mau masuk kita persilakan, tetapi harus lepas alas kaki. Ya. Pastinya dilepas. Kalau mau pakai adet itu ada meja-meja, ada bagan alirnya juga di dalam. Jadi semuanya harus tertata, tidak boleh asal-asalan. Jadi begitu kita terima, kita masukkan di meja perempesan, nanti kita melakukan proses perempesan, trimming namanya. Itu kita buang, misalnya untuk daun itu kita buang daun yang kuning, yang tua, yang banyak lubangnya. Walaupun organik, tapi supermarket nggak mau terima yang banyak lubangnya. Tetap harus yang terbaik, yang mulus. Gitu. Jadi kita bingung juga kalau dari petani bolong-bolong karena organik, tapi nggak tahunya di supermarket ditolak juga lah, itu nanti dilema juga buat kita. Nah itu tugas pendamping petani nanti gimana caranya memberikan pengetahuan ke petani tentang pestisida alaminya. Kemudian setelah perempesan baru kita timbang perfectnya, nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan supermarket karena MOU kita dengan supermarket itu berbeda-beda, ada yang 150 gram, ada yang 250 gram, ada yang 300 gram. Itu untuk daun. Kemudian untuk buah, untuk yang selain daun, itu ada yang kiloan, ada yang 500 gram, ada yang 250. Jadi nanti kita beli di timbangan. Setelah kita timbang baru kita cuci lagi. Karena takutnya nanti ada ketika kita distribusikan itu nanti sayuran kita akan layu. Ini kita cuci terlebih dahulu. Tetapi tidak semua sayuran boleh dicuci. Misalnya pakcoy itu diusahakan jangan dicuci, cukup dilap pakai kain yang bersih. Nah, proses pencuciannya pun tidak boleh dengan sembarang air. Jadi proses pencucian kita itu menggunakan air yang sudah kita sterilkan.
kemarin itu dibantu dinas juga kemarin air yang kita hasilkan dari filterisasi itu sudah layak kita konsumsi. Jadi misalnya teman-teman nanti di rumah mengkonsumsi air mineral yang agak banyak gitu, nanti daripada beli itu mending siapin seperti itu. Jadi di rumah bisa langsung minum. Nanti bikin sendiri, jadi per RT atau apa bikin satu gitu di ya. Gitu. Terus kemudian setelah pencucian baru kita kemas. Kenapa kita kemas? Salah satunya untuk menghindari kontaminasi. Jadi kalau di supermarket itu kan tidak ada batas antara organik dan non organik. Takutnya nanti ada kontaminasi. Itu lebih bagus kalau kita kemas. Selain untuk penampilan juga lebih elegan, lebih bagus. Nah, untuk pengemasan daun itu kita masih menggunakan plastik. Kita belum punya alternatif pengganti plastiknya. Ini kita baru cari-cari, tetapi masih kita sesuaikan dengan biayanya. Ada plastik yang ramah lingkungan, tapi biayanya cukup tinggi. Nah, itu nanti kasihan konsumen yang harus menanggung biaya plastik tadi. Nah, walaupun kita menggunakan plastik, tapi kita sudah menggunakan plastik yang ramah terhadap bahan makanan. Kita menggunakan plastik polipropilin, itu sudah ramah, sudah aman buat bahan makanan. Kemudian setelah kita kemas dengan plastik, kemudian kita tempel barcode dan expired date. Walaupun sayuran yang fisiknya itu kelihatan layak enggaknya, tetapi supermarket tetap minta harus ada expirednya. Untuk daun itu jangka waktunya untuk organik itu 5 hari. 5 hari dari mulai pengemasan. Kemudian sama juga yang sayuran buah dan umbi sama, ada yang boleh dicuci, ada yang enggak. Kemudian cuma di pengemasannya yang secara umum itu masih menggunakan styrofoam, kita sudah menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan. Kita menggunakan anyaman bambu besek, dan anyaman bambu kita pun beseknya pun orang mau besek digawe terus kita pakai enggak, itu sudah memiliki sertifikat keamanan kesehatannya. Walaupun kita belum memiliki sertifikat organik untuk beseknya, tapi keamanan kesehatan beseknya itu sudah punya sertifikatnya. Nah, itu mungkin di Indonesia baru kita yang punya anyaman bambunya. Itu setelah itu sama penempelan barcode dan expired juga. Terus setelah selesai semuanya, itu mulai prepare untuk pengirimannya. Walaupun pengiriman kita pagi, jadi pengemasan kita selesai sekitar jam 8 malam. Kemudian pengiriman kita sekitar jam 3 sampai jam 4 pagi. Itu sudah kita distribusikan ke supermarket. Nah, untuk angkutannya pun kita sebenarnya belum menggunakan pendingin, dan kayaknya diusahakan tidak pakai pendingin juga karena takutnya nanti ada perubahan suhu di sayurannya. Ya, nanti takutnya rusak untuk kualitas sayurnya agar terpengaruh juga, karena di sini tanpa pendingin, kemudian masuk ke pendingin, kemudian nanti didistribusikan ke supermarket. Di sana masih antri, jadi kalau kita kirim ke supermarket nggak bisa langsung masuk, harus antri, harus mendaftar, harus tunggu giliran. Nah, itu posisinya di gudang di luar, nggak ada pendinginnya, jadi perubahan suhunya dari panas naik mobil dingin, nanti antri panas lagi, masuk ke supermarket dingin lagi. Nah, itu takut kita itu nanti akan rusak kandungan maupun kualitasnya. Makanya kita pakai seperti itu. Walaupun nanti ada aturannya juga, jadi harus ada penutup luarnya, tidak boleh terbuka. Kemudian ketika panas itu di dalamnya harus kita kasih kain yang kita basahi. Itu untuk mengatur suhunya biar tidak terlalu panas di dalam.